Dari larangan-larangan Allah, sejauh itu pula lah derajatnya di sisi Allah. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita belajar lagi menjadi orang takwa. Insyaallah hadirin mulia. Orang takwa itu seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ciri-ciri orang takwa. Yang mana ciri-ciri ini tinggal kita renungi, Pak. Ciri-ciri ini tinggal kita rasakan di dalam diri kita. Ada apa tidak? Kalau tidak ada, berarti kita perlu istighfar berjuta-juta kali. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu tempat yang begitu indah di akhirat. Luasnya seperti luasnya bumi dan langit. Semoga termasuk kita semua mendapatkan. Tapi kalau yang ngantuan bagaimana, Pak? Allah mengatakan surga ini Allah siapkan, Allah janjikan untuk orang-orang yang takwa. Siapakah mereka hadirin yang mulia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri khasnya orang yang takwa yang pertama kali yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang suka berinfak. Hadirin yang mulia, orang-orang yang takwa itu siapa? Yunfikuna, orang-orang yang berinfak. Kapan dia infak? Fissarai, ketika longgar, duitnya banyak, dompetnya nggak bisa ditekuk. Waddarra, dan orang-orang yang ketika sempit, ketika mepet, duitnya seret, rezekinya seret, tokonya mau bangkrut, tetap dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berinfak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering di dalam pikiran kita, saya akan berinfak, Pak, insya Allah, niat dalam hati, kalau saya sudah kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus. Ketika kaya pengen infak, bagus, Pak. Daripada pengen kaya tok nggak ada pengen infaknya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kenyataannya orang itu semakin kaya semakin pelit. Bukan semakin kaya semakin rajin infak, kebanyakannya seperti itu. Ya ada orang kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, yang mana infaknya itu sudah nggak karu-karuan. Saking banyaknya sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'du." Hei Utsman, kamu saking banyaknya infak kamu, habis ini mau ngapain saja kelakuanmu tidak akan membahayakan kamu. Jadi sedekahnya tingkatannya itu sampai sudah jelas diampuni oleh Allah, diterima dan tinggal masuk surganya saja. Ya ada orang kaya seperti itu, tapi jarang, Pak. Yang ada itu orang semakin kaya semakin pelit. Buktinya apa hadirin yang mulia? Buktinya ketika dulu masih miskin, punyanya 10.000, maka dia ngisi kotak amal 2.000. Berapa persen dari kekayaannya? 20%. Setelah dia punya uang 1 juta, apakah dia masih mudah menginfakkan 200.000? Ketika dia punya uang 20 juta, apakah masih mudah bagi dia mengeluarkan 2 juta?
Ketika uangnya 200 juta, apakah masih rela mensodakohkan 20 juta? Kadang-kadang mobilnya banyak, rumahnya besar, infaknya untuk surga 2.000 rupiah hatinya mulia. Ini mau ke surga apa mau membayar toilet, Pak? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini urusan infak, enggak usah nunggu kaya. Apa yang ada, usahakan ada yang kita bagikan, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin yang mulia. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nar, lindungilah kamu dari neraka walau bisyikki tamrah, walaupun bentuknya hanya dengan infak secuil kurma. Jadi hadirin yang mulia, kalaulah kita hartanya cuma kurma 1 biji, itu pun hendaknya ada yang kita infakkan, ada yang kita bagi untuk orang lain, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin mulia, biasakan dalam kehidupan kita infak. Biasakan. Enggak harus besar nominalnya, tapi harus selalu ada, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang paling layak menerima infak kita? Ini karku ini harus tahu, Pak. Siapakah orang yang paling layak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya mengenai kepada siapakah dia berinfak, Nabi bersabda, ibda biman ta'ul. Kalau kamu mau berinfak, infaklah, mulailah dari orang yang terdekat denganmu, orang yang berada di dalam tanggung jawabmu. Siapakah dia? Anak istri. Ini karena kalau infak negeri jauh, semangat. 4 bulan, semangat. Berangkat, istrinya kelaparan, biarin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Bangun untuk jur, untuk istimak, siap. Uangnya dikeluarkan semua, istrinya kelaparan. Sabar, kita punya Allah dan Rasulnya. Hadirin yang mulia, istri kita ini bukan istrinya Sayyidina Abu Bakar. Bukan istri yang punya mental keimanan puncak kepada Allah, sehingga enggak punya duit, mulutnya tetap terkunci, nggak punya duit, nggak pernah mengharap kepada makhluk, bahkan dunia pun mereka tolak. Istri kita nggak seperti itu, Pak, karena kita nggak seperti Abu Bakar. Kita masih senang sama duit. Suaminya aja senang sama duit, apalagi istrinya. Yang suaminya nggak senang duit aja, istrinya kadang-kadang senang. Maka hadirin yang mulia, infak itu penting, tapi kita harus tahu caranya infak. Kita harus tahu kepada siapakah kita harus berinfak, hadirin yang mulia. Ibda bimang ta'ul. Prioritaskan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita. Ini adalah manusia-manusia yang tercukupi kebutuhannya, terisi perutnya. Insyaallah hadirin yang mulia. Sampai suatu ketika Sayyidina Talhah radhiyallahu an, beliau ini sholat di kebunnya. Beliau ini punya kebun yang asri. Maka saking nikmatnya di kebun, sampai nggak terasa beliau lupa rakaatnya. Maka habis sholat beliau ini sedih, Masya Allah, ini kebun saya ini menjadikan saya lupa kepada Allah. Kalau kita ini kok lupa rakaat, lupa sholat, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kebun ini adalah kebun yang paling saya cintai. Maka kebun ini saya infakkan untuk agama. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Talhah, berikan kebunmu kepada kerabat-kerabatmu. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita renungi. Kadang-kadang kita ini sudah dakwah 10 tahun, dakwah 20 tahun. Kenapa adiknya belum ikut dakwah? Kenapa pamannya belum ikut dakwah? Kenapa saudara-saudaranya belum sama-sama memakmurkan masjid? Kenapa? Karena kadang-kadang mereka ini gula saja nggak pernah kita antar ke rumahnya.
Senengannya naskil orang, keluarganya nggak dipikirkan. Pak, berangkat fisabilillah ini penting. Kemudian setelah jamaahnya berangkat, saudaranya nggak pernah kita nusroh, nggak pernah kita infakkan. Oh, kita ini sama-sama korban. Jangan sama-sama korban. Alasan pelit saja kan enak, Pak. Maka hadirin yang mulia, infak itu penting, tetapi tata cara menyalurkan harta itu juga harus kita ketahui. Insyaallah hadirin mulia. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kita harus tahu kepada siapakah harta itu diinfakkan. Dan kita juga tahu kadar ukuran infak itu seberapa. Allah Subhanahu wa taala memberikan tertib wa ibadur rahman. Tertib untuk hamba-hamba Allah. Kalau infak ukurannya berapa? Lam yusrifu walam yakturu. Enggak terlalu sedikit sampai uangnya jutaan cuman 2.000. Walam lam yusrifu, enggak juga kelewat batas sampai hartanya habis digunakan untuk infak sehingga dia sampai kelaparan, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan. Itu juga tidak artinya. Sekali lagi saya ulang, infak seluruh harta itu pangkatnya Abu Bakar, bukan pangkat kita. Kopral kok pengen gaya kayak jenderal, malah dilepas hadirin yang mulia. Kita ini bukan jenderal, Pak. Urusan infak bukan jenderal, kita ini orang biasa, baru belajar infak. Maka ikut tertib normal. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak sampai kelewat batas habis hartanya dan juga tidak terlalu sedikit. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam Hayatus Sahabah, kalau ada sahabat-sahabat yang mau infak untuk agama, sebelumnya Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Jadi sebelum diterima setorannya sahabat kepada Nabi, Nabi tanya, istri anakmu kamu tinggalin apa? Artinya apa? Artinya kita ini untuk agama, untuk ikram jamaah bagus, Pak. Untuk takazah bagus. Tapi yang di rumah ini harus kita sediain dulu, hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khurut itu tidak harus jauh, Pak. Yang penting kita memperjuangkan agama. Lebih baik khurut di halakoh sendiri, tetapi anak istri tidak terlantarkan, daripada nekat 4 bulan negeri jauh, daripada kita nekat IPB tapi anak istri terlantarkan. Dosa, Pak. Merawat anak istri itu tanggung jawab dari Allah, memperjuangkan agama juga tanggung jawab dari Allah. Kalau kita ini untuk menjalankan dua-duanya, bisanya hanya khurut jarak dekat, nggak apa-apa jarak dekat. Jarak dekat kalau niatnya jarak jauh, itu pahalanya sama, hadirin yang mulia. Bahkan kita nggak bisa khurut karena nggak ada duit, niat di dalam hati itu juga dihitung khurut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam satu hadis, ada orang, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kita tidak melewati lembah, kita tidak berjalan di jalan Allah, mereka tidak ikut di dalam perjuangan, tapi mereka mendapatkan pahala perjuangan. Kenapa? Hatinya pengen berjuang, tapi keadaan tidak memungkinkan dia untuk ikut perjuangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar hidup yang normal, hidup ala Rasulullah SAW, hidup ala kehidupan para sahabat, bukan hidup ala kesemangatan yang tidak ada judulnya. Insyaallah hadirin, infak harus tahu kadarnya, infak harus kepada siapa yang didahulukan. Ini kita harus tahu dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Pak, dalam cerita sahabat, ada orang membawa tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya kepada istrinya, "Hai istriku, ada makanan enggak?" "Ada, tapi cuma 1 piring untuk keluarga." Maka sahabat tadi mengatakan, "Sekarang sediakan untuk tamu, kita pura-pura saja. Pura-pura makan, lampunya dimatikan." Hadirin yang mulia, sekali lagi, kalau istri kita seperti sahabat, silahkan dikerjakan. Karena mereka kelaparan malam itu mereka nggak protes, mereka nggak nuntut kepada kita, mereka nggak marah-marah kepada kita, kepada suaminya. Nah kalau hadirin yang mulia, istri kita
Jangankan nggak ada nasi, bulanan terlambat saja, masya Allah, panjangnya mulutnya 1 meter hatinya mulai. Nah istri model kayak gitu kok mau disamakan dengan istri sahabat, belum pangkatnya Pak, sudah. Kita yang kelas rendah dulu saja, insyaallah dimulai. Kelas rendah dulu aja belum bisa-bisa, apalagi mau naik kelas hatinya mulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengeluarkan harta, sebelum kita berinfak, maka yang lebih penting lagi, kita harus merenungi dari manakah pemasukan kita. Jangan sekedar memikirkan yang dikeluarkan, Pak. Memikirkan masuknya itu isinya dari mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kala ada seseorang namanya Sunan Kalijogo. Ini ceritanya orang Jawa. Sunan Kalijogo ini sebelum ketemu Sunan Bonang, fi riwayatin, beliau ini tukang merampok orang-orang kaya. Karena zaman itu orang kaya nggak pernah keluarkan duit, dirampok duitnya, habis itu dibagikan kepada fakir miskin. Maka Sunan Bonang beliau mengatakan kepada Sunan Kalijogo, hei fulan, kamu merampok untuk infak, itu seperti kamu menyuci baju dengan air kencing. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang uangnya dihabiskan untuk 4 bulan, uangnya dihabiskan untuk negeri jauh, uangnya dihabiskan untuk khurut, tapi sumbernya sumber haram, sama saja hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini badan, ini jasad adalah alat untuk mengamalkan agama. Maka jangan sampai yang menempel di jasad kita, yang masuk di perut kita, ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Insyaallah lebih baik kita kelaparan, lebih baik makannya cuma nasi dan garam tapi halal, daripada bisnisnya besar tapi hasil utangan dari bank konvensional. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita renungi dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah terbebas dari riba? Apakah kehidupan kita ini sudah terbebas dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah? Kalau kita masih riba, hadirin yang mulia, kalau kita masih riba, mau pakai sorban besar, jubah putih, itu sebetulnya kehidupan dia, kehidupan nantang perang Allah Subhanahu wa taala. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Dikatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang iman, kalau engkau tidak menghentikan riba di dalam kehidupanmu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka sebetulnya kamu itu sudah memukul genderang perang nantang Allah dan Rasulnya. Hadirin yang mulia, kira-kira orang itu kalau nantang Allah gimana nasibnya? Kira-kira kalau orang itu hidupnya itu nantang baginda Nabi, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Maka hadirin yang mulia, usaha lagi, cari rezeki yang halal, murni, betul-betul memang rezeki yang diizinkan oleh Allah untuk kita makan di dalam perut kita. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ini urusan makanan, masya Allah, betul-betul mereka pikirkan kehalalannya. Dalam satu riwayat, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dikasih makanan oleh budaknya. Beliau saat itu sangat lapar. Maka langsung makanannya diterima, langsung dimakan. Maka budaknya tanya, wahai Abu Bakar, tumben kamu nggak ngurus makanannya dari mana? Kok wakit loh, ini dari mana? Ini tadi saya ke pasar, saya ketemu dengan mantan pasien saya. Dulu dia itu minta suwuk sama saya, minta jampi-jampi zaman jahiliyah. Dulu belum bayar, dia masih utang. Nah kemarin tadi saya ketemu di pasar, sebagai bentuk terima kasih kasih duit sama saya. Terus saya belikan makanan untuk kamu. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung memuntahkan isi perutnya
sampai nyawa beliau hampir lepas gara-gara memuntahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang dulu, mereka menjaga betul urusan kehalalan di dalam kehidupan mereka. Maka kita belajar, insyaallah hadirin. Sebetulnya mendapatkan rezeki halal itu gampang, Pak. Gampang. Hidup dengan perkara halal itu gampang. Syaratnya satu, jangan pengen dunia. Yang menjadikan kita tuh rela ngutang, rela kredit, kenapa? Takazu agama, bukan. Pengen kalau ke markas itu motornya bagus. Pengen kalau takazu itu mobilnya kelihatan bagus. Nah karena kita itu pengen dunia, harta nggak cukup, akhirnya memaksakan diri untuk kredit-kredit yang haram. Kita takazu naik motor, omong agama, itu loh. Motornya itu berbau api neraka. Apa ya bisa kita ini bisa menjadi asbab hidayah kalau kita ini masih terbelenggu dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, kita usaha lagi cari rezeki yang halal. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Setelah kita ini muamalahnya kita perbaiki, pemasukannya kita carikan pemasukan yang paling bersih, pengeluarannya kita salurkan kepada jalan yang sesuai yang dicintai oleh Allah, maka lanjut adalah urusan bermuasyarah dengan manusia. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri khasnya orang takwa itu kalau marah ditahan marahnya. Hadirin yang mulia, orang yang paling bersinggungan dengan manusia siapa? Orang dakwah. Ya kita-kita ini yang kerja halaqah, kerja mahalah, kerja markas ini akan bertemu dengan manusia-manusia yang berbeda-beda isi kepalanya, berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perasaannya. Orang tuh kalau beda kumpul bareng cepat atau lambat mesti ada nggak cocoknya, Pak. Mesti ada nggak cocoknya. Kadang-kadang ada orang nggak sensitif, ngomongnya sembarangan. Ternyata kita ini adalah orang yang gampang tersentuh perasaannya. Senggol dikit sakit hati. Hadirin yang mulia, sakit hati itu normal, Pak. Orang kok nggak ada sakit hatinya, bukan manusia. Itu kita disamping sapi, Pak. Kita caci, sapi kamu kurang ajar, kamu itu hewan, bukan. Seluruh cacian kita ucapkan, dia santai saja. Ada apa? Sapi hidupnya damai, nggak pernah sakit hati dia, karena dia bukan manusia. Begitu juga kalau di dalam hidup ini kita kok nggak pernah pengen marah, nggak pernah jengkel, nggak pernah sakit hati, dicek, Pak. Jangan-jangan Anda bukan manusia. Namanya manusia itu kalau dipukul sakit itu orang sehat. Kalau orang itu dicubit sudah nggak terasa, stroke, Pak. Begitu juga kalau dalam dakwah kita kesenggol dikit sakit hati, usulannya nggak diterima sakit hati, wajar. Di dalam kehidupan ini namanya bergesekan itu wajar, Pak, wajar. Kalau tidak ingin bergesekan dengan siapapun, silahkan tinggal di hutan nanti. Kita ini hidup nggak bisa, Pak, lepas dari komentar orang, pandangan negatif manusia, nggak bisa lepas. Perkara-perkara yang memicu marah kita tetap selalu ada. Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, nggak akan lepas dari komentar. Jangankan manusia, malaikat Jibril, Pak, walau sahabal insanu Jibrila lama salima min qila au qala. Andai kata manusia ini akrab sama malaikat Jibril, maka malaikat Jibril nggak akan lolos dari komentar negatif manusia. Malaikat Jibril, Pak, kita ini apa? Kok saya itu pengen hidup yang damai, Pak. Pengen nggak ada orang menganggap saya jelek. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Namanya hidup selalu akan ketemu orang tidak cocok, selalu akan ketemu orang yang bikin marah, selalu akan ketemu orang yang bikin asam lambung kita naik, emosi kita naik, wajar. Tapi orang takwa itu beda. Orang takwa wal kadhiminal ghaidha sudah geram nggak karu-karuan, tetap ditahan. Hati boleh terluka, tetapi senyuman selalu menghiasi wajahnya.
Bagaimana insyaallah dimulai. Kita ini belajar menjadi orang yang selalu berseri-seri. Walaupun hati kita tuh rasanya nggak karu-karuan. Selalu berseri-seri. Ketemu dengan istri, walaupun dia menjengkelkan, senyum aja terus. Loh, penting ini Pak. Penting. Karena termasuk manusia yang sangat banyak menjengkelkan kita itu siapa? Orangnya satu rumah dengan kita. Kalau karkon-karkon yang menjengkelkan itu paling ketemunya ketika jaulah. Ketemunya ketika musyawarah markas. Ketemunya ketika musyawarah 4 bulan. Jarang. Yang menjengkelkan yang tiap hari bertemu dengan kita, ya adalah istri kita. Walaisa dzakaru kal untha, kata Allah, laki-laki dan perempuan itu nggak sama, maka seleranya nggak sama, pemikirannya juga nggak sama. Orang nggak sama kok tidur bareng, makan bareng, hidup bareng bertahun-tahun, ya cepat atau lambat mesti ada tabrakannya. Maka sebagai seorang ahbab kadhiminal ghaidh, kita ini laki-laki harus sabar. Insyaallah dimana? Bukan sekedar ditahan marahnya, afina 'anin nas, dimaafkan orang-orang yang menyakitinya. Nah, ini penting Pak, penting. Istrinya ngomel mulai pagi sampai sore, sore sampai malam ngomel terus. Kita senyum saja, hadirin yang mulia. Insyaallah dimulai. Kadang-kadang orang yang ngomel seperti itu justru menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah. Ada salah seorang wali, Masya Allah. Saking hebatnya, beliau itu kalau pergi ke hutan, nyari kayu bakar, itu pulang-pulang itu, yang mikul kayu bakarnya itu harimau. Harimau. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, tahu-tahu beliau mikul kayunya sendiri. Sudah nggak dibantuin harimau lagi. Maka santri-santrinya tanya, Syekh, kenapa sekarang kok enggak dipikul oleh harimau lagi? Harimau di rumah sudah meninggal dunia. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang istri yang ngomel itu malah menaikkan derajat kita. Bahkan dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya, termasuk ujiannya para wali itu istri yang ngomel. Istri yang taat 100%, ya kan? Nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung, ketemu kita senyum terus. Itu malah nggak normal, Pak. Kita ini orang jahat, bukan orang sayang. Di antara bentuk sayangnya orang tuh kalau sayang, istri itu ada berani-beraninya sedikit begitu. Kok istri sendiko dawuh, tuan raja. Wah, berarti kita ini di rumah itu preman, bukan karkon, Pak. Bukan dai kita. Bagaimana insyaallah dimana? Bahkan istri yang kurang ajar itu Pak, itu menjadikan doa-doanya orang itu makbul. Ada salah seorang wali itu namanya Syekh Abdurrahman Baljaban, Masya Allah. Itu istrinya galaknya setengah mati. Ini untuk menyemangatkan anda semua saja. Saking sumpeknya sampai beliau nggak betah pergi dari rumah, pergi ke hutan. Sampai di hutan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat 2 orang pemuda. Doa, set, sate datang. Doa lagi, gulai datang. Maka Syekh Abdurrahman ini geleng kepala. Kang, saya mau tanya, ada apa Tuhan? Antum itu doanya gimana caranya kok sekali angkat tangan langsung makbul? Mungkin beliau itu pengen doain istrinya apa gitu. Maka anak muda tadi mengatakan, saya doanya begini Syekh, ya Allah, dengan lantaran barokahnya Syekh Abdurrahman Baljaban yang tiap hari dimarahi istrinya, saya minta sate ya Allah. Langsung datang. Jadi hadirin yang mulia, Masya Allah. Maka kita lihat itu teman-teman kita yang istrinya galak, kita jadikan tawasulan itu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus sayang sama mereka. Kadhiminal ghaidh, afina 'anil nas. Orang yang paling layak kita tahan marah kita adalah istri kita. Karena mereka itu kalau kita lihat kebaikannya, Masya Allah, luar biasa Pak. Rela meninggalkan orang tuanya demi kita. Rela kesakitan melahirkan demi kita. Maka sakitnya omongan mereka tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya mereka melahirkan. Sudah biar mereka ngoceh nggak apa-apa, anggap aja apa gitu, radio rusak apa-apa nggak apa-apa. Kita maafkan,
kita longgarkan hati kita kepada istri kita, kepada anak kita, tetangga-tetangga kita, teman ahbab kita, masyarakat kita, semua orang Islam. Siapapun yang menyakiti kita, kita